Halo teman-teman, kali ini aku akan membawakan sebuah cerita penuh liku dan rahasia yang menarik untuk disimak. Cerita tentang seorang TKW cantik yang menyimpan rahasia besar, memiliki dua suami di dua negara sekaligus. Bagaimana ia menjalani kehidupan yang penuh dengan dilema, ketegangan, dan perjuangan? Apa yang terjadi ketika rahasia itu mulai terungkap? Dengarkan terus ceritanya sampai akhir. Dan jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Aku sangat penasaran dengan cerita versi kalian. Atau mungkin pengalaman yang mirip dengan ini. Yuk, kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, tinggal seorang wanita cantik bernama Sari. Wajahnya memancarkan kecantikan alami yang membuat banyak orang terpikat. Tapi tidak banyak yang tahu betapa rumitnya kehidupan yang dijalaninya. Sari bukan hanya seorang tenaga kerja wanita biasa. Di balik senyumnya yang manis, ada rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat dari keluarga dan teman-temannya. Sari telah menjadi TKW di luar negeri selama bertahun-tahun. Ia mengadu nasib demi masa depan yang lebih baik dan demi keluarganya yang tinggal di kampung halaman. Namun, cerita hidupnya jauh dari yang biasa. Ia hidup dengan dua pria yang sama-sama mencintainya. Dua suami yang berada di dua negara berbeda. Bagaimana mungkin? Itu adalah pertanyaan yang membayangi siapa saja yang mendengar kabar tersebut. Sari tahu risiko besar yang harus dihadapinya jika rahasia itu sampai terbongkar. Tidak hanya soal cinta dan perasaan, tapi juga soal hukum dan norma yang berlaku di kedua negara tempat ia tinggal. Setiap hari, Sari menjalani kehidupan yang penuh dengan kebohongan dan tipu daya. Telepon dan pesan masuk dari kedua suaminya harus ia tangani dengan sangat hati-hati agar tidak saling curiga. Ia harus pandai membagi waktu dan perhatian agar tidak ada yang merasa diabaikan. Setiap perjalanan pulang ke kampung halaman menjadi momen yang penuh kecemasan dan ketegangan. Namun, di balik itu semua, ada alasan kuat yang membuat Sari memilih hidup seperti ini. Sebuah alasan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah merasakan pahitnya kehilangan dan kerasnya kehidupan. Malam itu, saat Sari duduk sendiri di kamar kontrakannya, ia menatap layar ponsel yang penuh dengan pesan dan panggilan tak terjawab. Di satu sisi, ada suara suaminya yang di Timur Tengah yang selalu menunggu kabar. Di sisi lain, ada suami di Asia Tenggara yang juga setia menunggu. Sari menunduk, menyadari betapa rumitnya jaring yang telah ia rajut selama ini. Ia tahu suatu saat rahasia ini akan terbongkar, dan saat itu datang, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tapi untuk saat ini, ia hanya bisa bertahan dan menjalani peran ganda yang ia pilih sendiri. Pagi itu, Sari bangun lebih awal dari biasanya. Ia harus segera bersiap karena hari ini ia akan melakukan panggilan video dengan suami di negara pertama, tempat ia bekerja selama 5 tahun terakhir. Suaminya, Budi, adalah pria yang setia dan sederhana. Mereka bertemu saat Sari baru saja mulai bekerja di luar negeri. Budi selalu menjadi sumber kekuatan dan harapan baginya. Panggilan video itu berlangsung hangat. Mereka berbicara tentang rencana masa depan, anak-anak yang ingin mereka miliki, dan janji-janji manis yang terucap setiap hari. Namun, di balik senyum itu, Sari menyimpan kegelisahan yang tak terucapkan. Ia tahu, dalam hitungan minggu, ia harus kembali ke negara lain, tempat suami keduanya menunggu. Setelah panggilan selesai, Sari menatap jendela kamar kontrakannya. Ia teringat pada suami keduanya, Rian, yang tinggal di negara Asia Tenggara. Rian bukan pria sembarangan. Ia pekerja keras dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Sari. Mereka bertemu secara kebetulan ketika Sari pulang ke kampung halaman untuk cuti. Sari ingat bagaimana perasaan aneh mulai tumbuh saat melihat Rian. Ia tahu itu salah, tapi hatinya tak bisa bohong. Pertemuan itu berubah menjadi cinta yang tak terduga dan membuat hidupnya semakin rumit. Kini, setiap kali pulang ke kampung halaman, Sari menyempatkan bertemu dengan Rian secara diam-diam. Mereka berbicara tentang masa depan, saling memberikan dukungan, dan merajut harapan meski tahu risiko yang menghadang. Namun, menjalani dua hubungan sekaligus bukan hal mudah. Sari sering merasa bersalah, takut jika suatu saat semua ini terungkap. Ketakutan itu menjadi beban yang berat. Tapi ia tak bisa melepaskan salah satu dari mereka.
Sari hidup dalam dilema yang terus membelit hatinya. Ia bertanya-tanya, sampai kapan ia harus terus berpura-pura? Sampai kapan ia bisa menjaga rahasia ini tanpa terluka? Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin memuncak. Suatu malam, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Pesan itu hanya berisi satu kalimat singkat yang membuat darah Sari membeku. Semua akan terungkap. Pesan singkat itu terus berputar di kepala Sari. Semua akan terungkap. Kata-kata itu seperti bayangan gelap yang mengikuti langkahnya setiap saat. Siapa yang mengirimnya? Apa maksudnya? Rasa takut dan penasaran membuat Sari tidak bisa tidur semalam suntuk. Keesokan harinya, Sari berusaha menjalani rutinitas seperti biasa, tapi hati dan pikirannya kacau. Ia takut jika rahasia hidupnya yang selama ini ia jaga dengan susah payah akan segera diketahui orang lain. Ia pun mulai waspada dengan setiap telepon dan pesan masuk. Di tengah kekalutan itu, Sari harus tetap bekerja dan berkomunikasi dengan kedua suaminya. Dengan budi, ia selalu berusaha terdengar bahagia dan penuh perhatian. Dengan riang, ia menyembunyikan kecemasannya dan berusaha menjaga percakapan tetap ringan. Namun, ketegangan itu membuatnya semakin sulit untuk berpura-pura. Suatu sore, ketika Sari pulang dari pasar, ia merasa ada yang mengikuti dari kejauhan. Ia berusaha mempercepat langkah tapi bayangan itu selalu ada di belakangnya. Ketika sampai di kontrakan, jantungnya berdetak kencang. Ia mengunci pintu dengan sangat hati-hati dan mencoba mengabaikan rasa takut yang menguasainya. Sari tahu, hidupnya kini seperti berada di ujung tanduk. Jika rahasia ini bocor, bukan hanya kehormatannya yang terancam, tapi juga keselamatan dirinya dan keluarga di kampung halaman. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak bisa lagi mengandalkan kekuatannya sendiri. Malam itu, Sari duduk termenung di kamar. Ia memikirkan nasihat dari seorang teman lama yang pernah berkata, "Kadang hidup memaksa kita memilih jalan yang tidak kita duga, tapi kita harus siap menghadapi konsekuensinya." Namun, Sari belum siap. Ia ingin mencari cara agar rahasia ini tetap tersembunyi. Ia mulai merencanakan langkah selanjutnya dengan sangat hati-hati, tanpa tahu bahwa ancaman yang mengintai jauh lebih dekat daripada yang ia kira. Di balik dinding kontrakan itu, sebuah bayangan misterius terus mengawasi setiap gerak-geriknya. Beberapa hari setelah pesan ancaman itu, hidup Sari mulai terasa semakin rumit. Telepon dari salah satu suaminya tak sengaja berbunyi saat ia sedang bersama yang lain. Sebuah kesalahan kecil yang bisa berakibat fatal. Jantung Sari berdegup kencang. Ia buru-buru menyembunyikan ponselnya dan berharap tidak ada yang menyadari. Namun, takdir berkata lain. Sebuah foto yang tidak sengaja terkirim ke grup keluarga di kampung halaman menjadi titik awal dari keretakan rahasia itu. Foto itu menunjukkan Sari sedang bersama Rian di sebuah restoran. Sementara selama ini keluarga hanya tahu bahwa suaminya ada di negara lain. Kabar mulai menyebar. Bisik-bisik dan tanda tanya muncul dari orang-orang yang mengenal Sari. Di kampung halaman, desas-desus tentang kehidupan ganda Sari mulai merambat cepat. Beberapa teman lama yang dulu dekat dengannya mulai menjauh, merasa dikhianati dan bingung harus percaya pada siapa. Sari menerima panggilan dari ibunya yang penuh dengan air mata dan pertanyaan. Perasaan bersalah yang selama ini ia pendam tiba-tiba meledak, membuatnya hampir menyerah. Namun, ia tahu bahwa menyerah bukan pilihan. Ada sesuatu yang harus ia lakukan agar semua ini bisa selesai tanpa menghancurkan semua yang dicintainya. Di saat yang sama, suami pertama, Budi, mulai merasakan ada yang tidak beres. Ia mendapat kabar dari teman-temannya yang juga mendengar bisik-bisik tentang Sari. Perasaannya campur aduk antara marah, sedih, dan bingung. Budi ingin mencari kebenaran, tapi ia juga takut akan kenyataan yang mungkin ia hadapi. Sari tahu waktu tidak berpihak padanya. Rahasia yang selama ini ia jaga mulai retak dan pecah. Ia harus memutuskan langkah selanjutnya dengan hati-hati dan penuh keberanian. Apakah ia akan mengakui semuanya? Atau mencoba menutup lubang yang semakin membesar itu? Saat malam datang, Sari berdiri di depan cermin, menatap bayangan dirinya yang mulai berubah. Di balik kecantikan dan senyum manis itu, tersimpan perjuangan dan pengorbanan yang tak banyak orang tahu. Keesokan harinya,
Sari menerima telepon dari Budi. Suaranya terdengar berat dan penuh emosi. Budi ingin bertemu dan membicarakan semuanya secara langsung. Hati Sari berdebar. Ia tahu pertemuan itu bisa mengubah segalanya. Saat bertemu, Budi menatap Sari dengan tatapan yang sulit diterjemahkan. Ada rasa sakit, kecewa, tapi juga ada cinta yang masih tersisa. Sari mencoba menjelaskan semuanya, tentang perjuangannya, tentang dua pria yang ia cintai, dan alasan dibalik pilihan hidupnya. Namun, Budi tidak langsung memutuskan. Ia membutuhkan waktu untuk mencerna semua itu. Di saat yang sama, Sari harus menghadapi Rian yang mulai curiga dan merasa dikhianati. Ia sadar bahwa kebohongan tidak akan bertahan lama jika tidak ada kejujuran. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan pertemuan penuh ketegangan dan air mata. Sari berusaha mencari jalan tengah, berharap ada solusi yang bisa menyatukan semua kepentingan dan perasaan. Tapi kenyataan tidak semudah itu. Di tengah kekacauan ini, Sari mendapat kabar bahwa keluarganya di kampung halaman sedang mengalami masalah besar. Ia harus segera pulang dan membantu mereka. Beban yang selama ini dipikulnya bertambah berat. Ia merasa seperti berdiri di persimpangan jalan tanpa petunjuk. Malam itu, Sari duduk di teras rumah kontrakannya. Ia memandang bintang-bintang di langit, berharap mendapatkan jawaban dan kekuatan. Perasaan bingung dan takut masih menguasai, tapi ada juga secercah harapan yang perlahan tumbuh. Sesampainya di kampung halaman, Sari disambut dengan pelukan hangat keluarganya yang tengah dilanda kesulitan. Mereka berharap Sari dapat menjadi penopang utama untuk melewati masa sulit ini. Namun, beban berat yang ia bawa dari negeri orang tidak mudah dihilangkan. Di balik senyum yang dipaksakan, Sari masih menyimpan kegelisahan tentang dua suaminya. Ia tahu bahwa waktu semakin sempit dan keputusan besar harus segera dibuat. Tapi bagaimana bisa ia memilih ketika hatinya terbagi? Setiap langkah yang diambil berarti meninggalkan seseorang yang dicintai. Desakan dari keluarga semakin membuatnya tertekan. Mereka ingin Sari fokus pada satu jalan, satu suami, agar kehidupan menjadi lebih sederhana dan aman. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Sari harus menghadapi rasa bersalah yang menghantui dan ketakutan akan masa depan. Suatu malam, saat Sari duduk di tepi sungai dekat rumah, ia teringat kata-kata seorang tetua desa. Hidup ini seperti air mengalir. Jangan lawan arus tapi cari jalannya. Kata-kata itu menggetarkan hati Sari. Mungkin inilah saatnya untuk mencari jalan yang benar-benar membawa kedamaian. Namun, sebelum Sari bisa memutuskan, sebuah kabar mengejutkan datang dari salah satu suaminya. Pesan singkat itu membuat seluruh dunia Sari berputar kembali. Sebuah ultimatum yang mengancam akan mengubah segalanya. Di tengah tekanan dan ketidakpastian, Sari berdiri tegak. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya belum selesai dan masih banyak ujian yang harus dihadapi. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah begitu saja. Ultimatum itu datang dari Rian. Ia meminta kejelasan dan keputusan akhir dari Sari. Rian tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian dan kebohongan. Pesan itu mengoyak hati Sari yang selama ini berusaha menjaga semuanya tetap terkendali. Sari tahu bahwa saatnya sudah tiba. Rahasia yang selama ini ia sembunyikan harus dihadapkan pada kenyataan. Ia pun menghubungi kedua suaminya untuk bertemu bersama. Pertemuan itu penuh ketegangan, air mata, dan pengakuan yang menyakitkan tapi juga membebaskan. Budi dan Rian akhirnya saling bertemu. Mereka melihat satu sama lain bukan hanya sebagai rival, tapi sebagai bagian dari kehidupan Sari yang penuh liku. Dalam pertemuan itu, terjadilah percakapan panjang yang mengungkapkan segala perasaan dan harapan. Sari membuka diri, menceritakan alasan di balik pilihan hidupnya, perjuangan yang ia jalani demi keluarga, dan rasa cinta yang tulus pada kedua pria itu. Budi dan Rian pun mulai memahami sisi lain dari cerita yang selama ini tersembunyi. Meski tidak mudah, mereka sepakat untuk mencari jalan damai dan saling menghormati. Sari merasa lega, seperti beban berat yang selama ini menekan akhirnya mulai menghilang. Ia menyadari bahwa kejujuran dan keberanian adalah kunci untuk membuka pintu harapan baru. Cerita Sari mengajarkan bahwa hidup penuh dengan pilihan sulit, tapi selama ada cinta dan pengertian,
Selalu ada kesempatan untuk memperbaiki dan melangkah maju. Di tengah badai yang menghantam, Sari kini siap menyongsong hari baru dengan hati yang lebih kuat dan penuh harapan. Meski pertemuan itu berakhir dengan kesepakatan damai, kehidupan Sari tetap jauh dari kata tenang. Kabar tentang rahasianya yang mulai terkuak telah menyebar ke berbagai penjuru kampung halaman dan bahkan sampai ke negara tempat suaminya bekerja. Bisik-bisik dan tatapan penuh penilaian masih menghantui setiap langkahnya. Sari merasakan tekanan yang semakin berat. Teman-teman lama yang dulu dekat mulai menjaga jarak. Beberapa tetangga bahkan membicarakan kehidupannya di belakang punggungnya. Setiap kali ia keluar rumah, rasa malu dan takut terus menyelimuti. Di tengah semua itu, Budi dan Rian mencoba memberikan dukungan terbaik yang mereka bisa. Namun, mereka juga merasakan tekanan dari lingkungan sekitar yang tidak mudah menerima kenyataan ini. Ketegangan yang muncul di antara mereka terkadang membuat Sari semakin bingung. Suatu hari, saat Sari sedang berjalan pulang, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang dikenal bijaksana di desanya. Wanita itu memandang Sari dengan mata penuh pengertian dan berkata, "Kehidupanmu memang berat, tapi jangan sampai masa lalu mengikat langkahmu. Cari kekuatan dalam dirimu dan jangan takut untuk membuka hati." Kata-kata itu menjadi pemicu bagi Sari untuk mulai melihat hidupnya dari sudut pandang baru. Ia sadar bahwa selama ini ia terlalu fokus pada ketakutan dan tekanan dari luar, sehingga lupa untuk mendengarkan suara hatinya sendiri. Namun, belum sempat Sari benar-benar memulai babak baru, sebuah surat tanpa nama datang ke rumahnya. Surat itu berisi ancaman halus yang membuat bulu kuduknya merinding. Siapakah yang mengirimnya? Dan apa tujuan di balik ancaman tersebut? Rahasia yang selama ini ia jaga mulai menarik perhatian yang lebih berbahaya dari sekadar gosip dan bisik-bisik. Sari harus menghadapi kenyataan bahwa ancaman yang datang bukan hanya dari luar, tapi juga dari bayang-bayang masa lalunya sendiri. Surat tanpa nama itu terus membekas di benak Sari. Setiap kata yang tertulis terasa seperti bayangan gelap yang mengintai dari kejauhan. Ia merasa tidak sendirian dalam perjuangannya. Namun ancaman ini membuatnya semakin waspada. Sari mulai mencatat setiap kejadian ganjil yang dialaminya. Telepon tanpa nomor, pesan singkat misterius, hingga sosok yang terlihat mengikuti dari jauh. Semua itu membuatnya merasa hidupnya seperti berada di ujung tanduk. Budi dan Rian yang mengetahui hal ini berusaha melindungi Sari dengan segala cara. Mereka saling berdiskusi dan berencana agar Sari bisa merasa aman. Namun, ketegangan di antara mereka pun makin terasa karena masing-masing merasa punya tanggung jawab besar. Suatu malam, ketika Sari sedang sendirian di kontrakannya, lampu tiba-tiba padam. Dalam gelap, suara langkah kaki terdengar mendekat. Jantung Sari berdegup kencang. Ia meraih ponselnya dengan gemetar dan menyalakan senter. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Ketakutan itu tak hilang begitu saja. Ia tahu ancaman ini bukan sekadar isapan jempol. Ada seseorang yang ingin menghancurkan hidupnya, dan mungkin sudah lama mengintai dari balik bayang-bayang. Namun, Sari tidak mau menyerah. Ia mulai mengumpulkan keberanian dan berjanji pada dirinya sendiri untuk menghadapi segala rintangan yang datang. Karena ia tahu, hidupnya tidak hanya tentang rahasia yang terbongkar, tapi juga tentang bagaimana ia bangkit dan bertahan. Di tengah kegelapan malam, Sari menatap langit yang bertabur bintang dan berbisik, "Aku harus kuat, demi mereka yang kucintai." Hari-hari berikutnya menjadi masa penuh ketegangan dan perjuangan bagi Sari. Ia tak lagi bisa hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Dengan dukungan Budi dan Rian, Sari mulai mencari bantuan dari pihak yang berwenang. Mereka melaporkan ancaman dan kejadian misterius yang mengganggu ketenangan hidupnya. Proses itu tidak mudah dan memakan waktu. Tapi Sari merasa sedikit lega karena akhirnya ada harapan untuk keamanan dan keadilan. Perlahan, ketegangan di antara Budi dan Rian juga mulai mereda. Mereka belajar untuk saling menghormati dan bekerja sama demi kebaikan Sari. Sari pun mulai menata ulang hidupnya. Ia lebih terbuka dengan keluarganya tentang apa yang sebenarnya terjadi, meski itu bukan hal mudah. Dukungan dari keluarga membuatnya semakin kuat menjalani hari-hari penuh tantangan. Meski jalan yang ditempuh penuh liku, Sari percaya bahwa Allah selalu memberikan cahaya bagi mereka yang mau berjuang dan tidak menyerah.
Ia belajar menerima bahwa hidup penuh dengan pilihan sulit, tapi dengan keberanian dan kejujuran, semua bisa dilalui. Cerita Sari belum berakhir di sini, tapi untuk saat ini, ia telah menemukan kekuatan baru untuk melangkah maju. Dengan hati yang terbuka dan jiwa yang tabah, Sari siap menghadapi masa depan yang penuh harapan dan kemungkinan. Hikmah dari cerita ini adalah bahwa hidup penuh dengan ujian dan pilihan yang tidak mudah. Namun, dengan kejujuran, keberanian, dan keikhlasan dalam menghadapi segala tantangan, kita bisa menemukan jalan keluar dan kekuatan untuk melangkah maju. Semua yang terjadi adalah bagian dari perjalanan hidup yang mengajarkan kita untuk selalu berserah diri kepada Allah dan percaya pada rahmat-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Cerita ini adalah fiktif, dibuat seperti nyata untuk memberikan pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai selesai. Jika kamu senang dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar aku bisa terus membagikan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.